Mengenal lu tuh udah 50 tahun, Ji. Paham banget gua. Aduh, dan ada Natalia juga yang dibuang oleh tim Todak berarti melepas Matilda. Apakah Esmeralda bakal dibuang sama EVOS SG? Karena mereka punya kesempatan untuk ambil Esmeralda. Kalau mereka mau ngelepas Esmeralda, ya mereka Ya, kontes duit bareng kali. siapa? Dan mereka kontes bareng sama Benedetta. Jauhead Benedetta sama Yuzong juga ada. Iya, Matilda juga ada. Matilda, betul. Dan siapa yang akan dibuang? Oh, Selina. diadu kan? Iya, Selina. Ya mereka harus adu sih. Kalau nggak mereka akan rugi banget. Udah aku bilang. Kita lihat kali ini. Jauhead kah? Enggak sih. Esme ya? Esmeralda. Oke. Ini Ion ya. Ya, Kok Esmeralda. gue malah mikirin Jauhead ya? Aku Bisa jadi. Kebuka banyak banget sih, tapi kayak Esmeralda Matilda deh buat Moon. pun sakit sih pakai Matilda benar. Jadi side-nya dulu yang diambil, dikuatin. Tapi Eke Esmeralda tuh. Esmeralda, menurut gue Esmeralda, kalau gue dari tanknya, dari Cimomo, dari Aku- supportnya ya? Iya, support. Matilda. Oke, itu tiga hero yang cukup. Dan ternyata Ranger Emas kali ini yang benar ya. Wow. Kita harus kaget. 3, 2, 1. Wow! Oke, Lanjut. langsung aja. Esmeralda. Esmeralda sudah diamankan seperti yang kudukung. Tapi kali ini dari EVOS SG. Mereka justru nggak dapat Esmeralda ya. Mereka Benedetta. kontes. Ya. Benedetta mereka. Tapi mereka dapat Benedetta, dapat Matilda juga, Yes, Esmeralda. dan dapat Yuzong bahkan. Iya. Kalau mereka mau ambil Yuzong dan juga Benedetta, apakah Matilda menjadi top priority? EVOS SG juga main Chow loh. Ya, Iya. JPL. Si JPL. JPL itu bahkan Ciwindang kemarin bilang juga dari zaman match C 2018-19 gitu. Emang udah pemain Chow banget, jadi permainan Chow-nya juga tidak kalah lihainya dengan Leo. Oh, tapi kali ternyata ini Jauhead lebih milih tuh dan- Jauhead, Den. Karena Jauheadnya kebuka. Iya, benar. Atau Jauheadnya samping. Jauheadnya tengah. Yakin tengah? Yakin Cipung mulai main. JPL yakin tengah? Yakin. Oke. Yang main Benedetta Soul. Soul. sama kayak kemarin ya. Bagus banget loh Soul main Benedettanya. Bener-bener objektif ke belakang, Cimo. Iya. Kayak, ya udah, gue ke belakang, gue bisa ngedive ke belakang. Buat apa? Gue pakai Benedetta kalau nggak bisa ngedive ke belakang. Buat apa? Susah. Hah? Buat apa? Kan itu loh yang buat apa dan di mana? Sedang apa dan di mana? Tahu aja ya. Oh iya, salah. Sorry. Sejak kapan jadi buat Oh, apa? sorry. Udah ganti tolir. Nggak apa-apa. Oke, Hayabusa. Oh, dia Hayabusa justru. cepet juga ya ngambil Nah, Hayabusa. berarti ini Ciku ya? iya, Ciku. Wah, flare assassin pasen kayak keren. Wah, ini Sylvana. Iya, Sylvana-nya menarik loh. Biar nggak di counter juga sih Hayabusa tuh, paling males banget kalau kena Imperial Justice. Gak bisa kemana-mana, bos. Lu ulti aja cuma serat-serat udah kelar ulti Iya. lo. Ulti tercepat Hayabusa adalah ketika ditangkap oleh sangkar burung dari Imperial Justice-nya Sylvan. Benar. Tapi di sisi lain kita lihat juga ya. Satu pick kali ini Cow. dari TV posisi. Enggak dia nggak pakai cow. Gak mau main Ayo, Soulset Nit. ya? Chloe. Soulset Matilda? Enggak. Ya, Matilda sih maybe. kayak. Kalau nggak Matilda, Chow. Ya aku tuh nggak tau mikirnya. Oh, Kari. Kemarin kita baru bahas loh padahal. bahas loh. Ini Ranger Iya. Emas juga baru bahas semalam ya. Ah, Iya. di mana Kari itu kalau misalnya ketemu headline yang tebel-tebel, udah makan amat buat dia. Tapi nggak bisa untuk Kari sekarang. Tapi kalau Kari di mid gimana? Karinya di mid, wah setuju. Jadi Kari di mid. jungler. Iya, Kari di mid setuju. Karinya di side berat banget. Farmingnya lama. Terus juga mungkin kalau bisa dibilang bakal di-ganking terus. Escape mekanismenya juga nggak ada, cuma satu doang kan? Tapi resikonya- Phantom Step dia. Resikonya rotasi dari mid laner akan jauh lebih lambat dibandingkan Hayabusa. Ya itulah Dan- gunanya Benedetta. Yes, dan yang bakal lebih aktif tuh side-nya dan juga dari tank-tanknya sih. Which is, ini sebenarnya Jauhead kalau misalnya jadi tank lebih enak sih untuk dia rotasinya dikomboin sama satu. Harusnya Matilda enak gitu loh, kalau nggak di-ban deh. Bener. Untuk early ngeganggunya enak loh. Ada Jauhead, ada Matilda. Tapi kalau misalkan di-ban, Lui mungkin jadi pilihan. Iya, Lui. Seperti yang kalian bilang ya. Tapi kalau aku lihat ya, Matilda ini lebih proper ya. Kalau misalnya siapa Karinya di mid. Iya. Karena kan bisa jemput-jemput gitu kan. Kayak krrr, Karinya dateng. Oh iya. Guiding win. Bisa gitu datang. Bener Karinya datang. Iya. Cek, langsung Gak kayak cuma gitu. Kari sih. Iya. Kita juga Semuanya. Kan Tapi- kita ke Singapura. bisa. Iya, kita Singapura langsung. Terbang langsung sana. Bisa lebih enak tuh kalau misalnya Matilda soalnya rotasinya bakal cepet banget. Itu kan yang dipermasalahkan sama Konet, rotasinya agak sedikit terlambat.
untuk mengimbanginya. Ya itu tadi yang Ya gue kan? bilang sebenarnya karinya yang lambat. Bener. Makanya orang-orang lainnya, sisi side-nya Yang dan juga ngimbangin. tanknya. Yes, apalagi ada Jauhead. Makanya tadi gue bilang Jauhead sama Matilda tuh early-nya kuat. Makanya kalau pakai Matilda setidaknya karinya lebih ngimbangin lagi dari side-side-nya. Jadi side-nya nggak harus ekstra kerja 24 jam nonstop. Kebetulan nggak ada sih satu game sampai 24 jam. Maksudnya nggak usah lembur lah. Is on. Iya. Ya, jadi kayak lebih enak main. Nah, cowoknya nggak main mereka. Lembur juga lumayan lama. Mereka nggak bakal main cow. Cowoknya untuk JPL doang kayaknya menurut aku Cimomo. Ketika dia bermain cow ya itu khusus JPL. Side-nya karena ini kan dipakai soul ya kemungkinan besar ya. Iya. Dengan so taunya aku ya. Nah, Ini pakai Benedetta soul. ya. Pokemon tuh bakal pakai hard carry. Entah pakai hard carry fighter, hard carry pakai siapa tahu bisa ke marksman atau enggak carry yang bisa dibilang mage. Canggih? Bisa jadi. Harit. Harit bisa jadi. Ya kan? Makanya aku masih belum tahu juga nih. Tapi kalau kita lihat di sini mereka ngebuang ke arah Rafaela. Dari Todak. Rafaela. Mungkin ada Oh, mungkin buat gameplay. escape mechanism kali ya. Atau nggak gameplay? Gameplay dari tim EVOS SG dengan Rafaela, gak ada yang tahu. Mereka pas kemarin stream gitu ya pakai Rafaela. Kayak ini aja, kayak pas Udil nge-ban Rafaela kan? Oh, kalau itu kan memang respect band. Ya makanya mungkin mereka lebih tahu. Kalau misalnya Rafaela ternyata adalah salah satu meta yang disimpan oleh tim EVOS SG. Iya. Bener gak? Bisa jadi. Tapi Matilda kali ini Matilda, ya. yang akan menjadi pilihan untuk teman-teman dari tim EVOS SG dengan guiding win ya. Akan membantu teman-teman dari EVOS SG untuk mendapatkan movement speed dan bahkan skill tambahan kali ini. Dan ada Cloud yang sudah diamankan oleh Todak di sini untuk bentar, ini coba Ciku berarti. Nah, berarti mid Kayak lanernya busanya. Hayabusa tetap. Hayabusa siapa yang pakai Formace? Ini satu set lagi, satu support ya. Lugi kah? Atau enggak Parsia sih harusnya. Parsia sih. Parsia enak sih kombonya sama Sylvana. Parsa Sylvana sama Esme kombonya enak kalau misalkan Parsia. Louis, kita lihat. Terus masuk Cikunya Blazing Duet. Oh, tapi tadi. Oh, supportnya supportnya Sylvana. Sylvana sih. Oke. Interesting. Oke, menarik. Karena emang kalau misalnya dilihat dari sampingnya, menurut gua yang bakal ngeteng ujung-ujungnya adalah pastinya Esmeralda. Jadi kalau Iya, di era late game ya. kalau mereka maksain satu support match lagi akan sangat tipis sih di awal-awal. Kayak Sylvana, seteng-tengnya Sylvana, menurut gua tidak setebal KB kalau pakai Sylvana ya. Bener. Dengan Tenacity. Bener dengan Tenacity-nya. Tapi satu pick terakhirnya sangat menentukan gameplay dari tim EVOS SG dan masih sedikit membingungkan. Kemungkinan besar bakal ke arah fighter. Side ya. Iya, kemungkinan besar fighter Ayo Ji, side cepat terus sebagai pemain side. yang dipakai sama Pokemon. Chang'e. Gulliver. Oh, Gak gua asal sih. Iya benar. Khalid. Gulliver. Apa kamu? Yusong. Khalid Khalid. masih ada. Khalid. Yusung kan di band sayang. Iya, usernya bu. Oh, Wen. Salah semua ternyata Wan. 2 OMM. dengan satu Assassin Fighter Benedetta dan ini entah kenapa ya. Tapi mereka kurang defense-nya nggak sih? Berarti ini yang main Jauh. enggak. Yang main Benedetta kayaknya bukan Soul. Kalau begini kayaknya Yang menurut aku. XP-lane-nya. Kayaknya ya, aku so tau ini. Well, tapi Siapa? kalian harus memilih. Pokemon. Pokemon. Potato di mid. Potato udah pasti jungler. Ambil jungler pakai kari harusnya. Gak mungkin one-one di mid. Ini Oke. one-one lawan ini soalnya nih. One-one lawan Esmeralda. Guys, Enak. waktunya memilih antara Todak dan juga EVOS. Todak gue, Cornet. Todak gue. Todak. Oke, aku akan Walaupun prediksi gue EVOS SG tapi kali ini ngeliat draft gue kayak Todak. go for EVOS SG. So, 2 Todak dan 1 EVOS SG. Todak. Ini dia dalam prediction kita di mana kita sebenarnya agak bingung ya dari draft pick-nya karena Dari draft nggak ada. bisa dibilang kayak EVOS mereka kuat banget dari sisi damage output-nya. EVOS kuat banget di super duper late game. Yes. Atau anggaplah di late game. Tapi early-nya menurut gue akan berat dengan 2 hero yang butuh farming dan sangat amat tipis. Marksman-nya ada Kari sama Wan. Yap, dan kita akan melihat seperti apakah dari EVOS Singapura mereka bisa tahan sampai bawa game ini ke arah late game atau justru dari Todak yang akan memaksimalkan performa mereka di area early phase-nya. Langsung saja masuk ke game yang pertama antara Todak dan juga EVOS Singapura dipandu oleh Cornet dan juga Ranger Mas bersama dengan Mochan. Alright, terima kasih banyak Momochan dan kita bakal lihat apakah pasukan dari Todak yang berjaya ataukah EVOS SG kali ini. Dan ternyata masih Soul yang Masih dipercayakan, Soul. masih yang dipercayakan oleh Soul. Wah, ini nggak enaknya kalau misalkan side lane itu motong duluan ya. Dalam artian dia mencoba untuk motong tapi digagalkan karena ada satu tank yang nge-cover juga dari cloud-nya.
Jadi harus direlakan mungkin satu wave yang akan di zoning sama kedua player di arah bottom lane, ada Tigreal dan juga dari Cloud. Oh, dan adanya mencoba untuk membantu pergerakan, tapi kali ini ternyata masih bisa mundur ke arah belakang, sedangkan Moon yang terkena damage cukup besar. Bahkan Jebung lah, kalau bisa melempar seorang Moon bakal terjadi first blood dan gak berhasil. Yes, dan bakal di cover habis-habisan ternyata Cloud-nya, tapi Soul harusnya masih bisa survive walaupun hanya dengan menggunakan execute, tapi dia kehilangan banyak banget wave-nya. Ini bakal menjadi kerugian juga untuk side sekelas Benedetta untuk mendapatkan level keempatnya, ditambah lagi formasinya ini kenyang banget, dia farmingnya bakal enak banget, tapi rekursanya mau diamanin sama Karinya dan langsung mendapatkan level keempatnya, Chimomo. Yes. Kalau aku bilang sih memang dari EVOS mereka tahu ya, di early phase-nya ini Todak kuat banget. So Ya. mereka mau nggak mau mereka bakal coba untuk pukul mundur teman-teman dari EVOS dan mungkin lebih memaksimalkan di area sisi laning-nya kali. Oke. Mereka nggak biarin Todak tuh nge-push lane-nya dan bahkan bisa masuk ke arah jungle-jungle dari teman-teman dari EVOS SC. Bahkan ini juga tidak sesuai dengan prediksi Iya. ya. Ternyata malah dari Karinya ikutan roaming juga. Aktif juga Bun ya ternyata. Dia benar-benar ikutan roaming untuk farming. Kemudian untuk gigi-giginya juga bersama dengan JPL-nya. Sama si ini juga. Si Ion ya. Iya, bisa dibilang mungkin karena mereka kurang juga ya untuk sisi open vision-nya karena cuma ada GPL kan sebenarnya yang bisa rotasi. Sol dan juga Man bakal stay di lane-nya masing-masing. So mau nggak mau dari potensi harus ikut untuk rotasi deh daripada dia di ganking. Sakit banget, viralnya nggak berhasil untuk ditumbangkan, tapi kita sini. Oh, kombonya X-Ray bagus banget Polystar Moon-nya, tapi masih ada flicker dari JPL-nya, masih ada Ion juga yang menyelamatkan dirinya, dilempar ejector dan bahkan sayang sekali dari shadow kill-nya nggak berhasil dapetin siapapun. Todak melewatkan sedikit kesempatan mereka untuk dapetin first blood-nya. Itu padahal bisa aja tadi. Ya, sebenarnya bisa aja kalau Pas X-ray masuk ya. Tapi meskipun begitu, Turtle kali ini bakal free banget. Dan kalau misalnya mau di kontes ini bakal bahaya banget. Karena Gak ada lihat, retry karinya. gak ada retribution. Ternyata formation bagus retribution banget banget di dari Justice-nya. Oh Dan my. bahkan first blood dan justru malah Todak yang kali ini dibalikin Chimomo. Ya sebenarnya mereka melakukan agresif dari awal dan mereka menyia-nyiakan beberapa momen tadi, momentum yang dilakukan oleh teman-teman dari Todak justru malah dibalikin ketika EVOS SG sudah menzoning juga di daerah turtle-nya. Ya bisa dibilang apa ya, EVOS SG mereka tahu mereka benar-benar nggak boleh disetir di area early sih. So mau nggak mau mereka aduin, mereka kontes dan mereka tarik ulur sih kalau aku bilang. Mereka nggak komit juga nggak terlalu over komit gitu. Tapi sayang sekali kali ini mencoba untuk melakukan rotasi ke arah top lane. Dan bahkan Cikors ditumbangkan oleh EVOS SG. Berhasil mendapatkan poin tambahan, 3 poin sudah diamankan oleh EVOS SG kali ini. Untuk di menit yang ketiga, apakah bakal coba dipaksakan di arah mid? Karena dari Ion udah mulai setup, langsung ada Imperial Justice yang mengorte. Implosion-nya juga terkena satu orang, tapi Soul-nya masih bisa lolos JPL. Mau lempar nggak ada flicker tapi tampaknya. Jadi lebih milih untuk menahan lagi ejector-nya. Dan bahkan Potato yang kita lihat, yang kita prediksi atau lebih tepatnya Cornet prediksi bakal farming dan farming, tapi dia lebih aktif, benar-benar ikut nge-gank juga, dilempar begitu saja ejector yang Moon, tidak ada flicker, tidak ada spiral juga, baru ada spiralnya tapi tidak bisa bertahan dan langsung diamankan begitu saja. Kari yang mendapatkan 1 poin tambahan lagi, 2 poin kill. Bener-bener dikasih ke arah seorang Potato, tapi kali ini di arah top lane wang-wangnya bener-bener free dan ini bisa menjadi bahaya untuk tim Todak. Di early game aja one-one-nya udah free dan langsung bakal coba dipaksa ke dalam, ada Aegis dan Shadow Kill. Masih bisa diamankan, masih bisa berhasil untuk kabur. 2 rotasi ke arah top lane dari seorang Matilda bersama dengan Jawet dan Formis bakal menjadi incaran untuk kali ini. Aegis-nya benar-benar menyelamatkan dari Shadow Kill. Yang dilakukan oleh Hayabusa, tapi ada JPL, ada Formate juga yang sudah mengetahui posisinya ejector begitu saja. Ada Ion juga mencoba untuk mengharas tapi terkena blue buff. Ada Moon, where's the Imperial Justice, terkena 2. Kombonya mulai connect dan ada Polystar Moon. Dan bahkan combo implosion dia dari seorang Tigreal dan langsung flicker ke belakang. JPL, one more hit, ejector, masih ada second eye. Ion dan JPL berkali-kali berhasil selamat dari GG yang dilakukan Todak. 2 orang Sakaratul Maut masih bisa berhasil, sedangkan itu Soul bakal coba untuk menggeser ke arah belakang, mencoba mengganggu para pemain dari tim Todak supaya tak ada yang bisa melakukan Turtle. Tapi kali ini Forbis akhirnya berhasil mendapatkan purple buff-nya setelah diganggu di wave yang sebelumnya. Dan lihat Pokemon enak banget, seperti yang aku bilang, lawan Esmeralda, Wang-Wang itu enak banget dan pasti ditaruh di lane sama Esmeralda. Yes, sudah ada retribution. Brute Force juga diamani sama Soul-nya, diamankan lagi turtle-nya oleh Potato. Dari formasi yang kali ini mulai kesusul pelan-pelan sama Karinya, bahkan yang tadinya Kari beda 1 level tapi sekarang udah beda 2 level sama Hayabusanya.
Dilempar ejector, X-Ray mencoba untuk bertahan, tidak ada Purify, tidak ada ultimate lagi dan masih bisa untuk bertahan tampaknya. Ciku mencoba untuk mendapatkan satu buah turret di arah mid lane. Sedangkan Ciku kali ini masih coba untuk farming terlebih dahulu. Dan buff-nya masih coba dikasih kepada seorang Formis. Karena belum di arah late game sekali dan Ciku kayaknya untuk megang buff di sekarang. Apakah bakal dikasih? Oh dikasih. Oh, dikasih. Yes ternyata dikasih. Formis lebih memilih untuk mendapatkan purple buff terlebih dahulu. Sedangkan masih menang. Tapi mereka udah percaya game ini akan di-drag ke arah belakang banget. Iya, Ini bakal benar-benar. di-drag ke arah belakang banget. Jadi lebih baik Ciku yang Kasih ngambil asuransinya ya. Yes, red buff terlebih dahulu dapetin dari orange buff-nya dan dia bakal lebih farming atau lebih kuat di arah laning-nya. Tapi kali ini di arah belakang lihat di Justice gak berhasil mendapatkan siapapun dan para pemain dari tim Todak harusnya mundur sih. Gak boleh terlalu offside agresif seperti awal-awal. Yes, ini tinggal menunggu kalau ada tim fight 5 lawan 5, tinggal menunggu combo yang dilakukan oleh Tigreal. Juga dari seorang, tapi ada ultimate Cikunya. Lihat lagi duetnya udah mulai sakit banget, tapi Ciku lebih milih untuk balik ke arah belakang. Dan Tigreal ya hanya terkena satu doang implosionnya. Formace masih mencoba bertahan, dikejar lagi ada final blow. Ada stiker info dan itu membawa dirinya kematian dari seorang Hayabusanya. Udah gak bisa kemana-mana, Hayabusa memilih untuk sahabat dan Ciku memilih untuk mundur terlebih dahulu di arah top lane. Dari X-Ray berhasil mendapatkan satu turret harusnya. Tak ada pengawalan sama sekali. Bahkan Wang-Wangnya memilih untuk ke arah bottom lane terlebih dahulu, Bung Cornel. Yes. Masih cukup imbang tampaknya Cimomo. Iya. Dengan gold yang didapat dari kedua tim. Bisa dibilang kayak Evo Singapura mereka nggak boleh terlalu paksain overcommit di area early sih. Karena mereka secara dari Todak sendiri punya Formace, punya Moon untuk inisiasi. Kalau kombonya masuk semua ini bakalan sedikit sulit. Iwan di mana implosinya dari tadi on point juga. Benar. Dan bisa dibilang dengan Ciku yang udah punya Blazing Duet dan punya stack yang cukup cepat, mungkin dia nggak punya damage, tapi dia bisa jadi inisiasi yang bagus juga dari Todak. Yes, dalam damage ini sudah ada turtle yang terakhir tampaknya ada Trade Hammer dikeluarkan ke damage yang terlalu menyakitkan. Sakit banget. Langsung di retribution lagi Karinya. Benar-benar nggak mau kehilangan turtle-nya, tapi sebenarnya ini space created juga untuk Esmeralda-nya yang mencoba untuk nge-push di arah top lane. Tapi ayo sekarang, lihat Blazing Duet-nya. Sakit banget Ciku. Mencoba untuk mengejar Potato-nya tapi tidak memaksakan. Ada Moon dan juga ada Aeon-nya. Terkena sakit hammer tapi masih bisa untuk mundur ke arah belakang dari Pokemon-nya. Masih bisa survive. Dan X-Ray mendapatkan apa yang dia tuju, apa yang dia incar di arah atas. Bukan jodoh, bukan pacar, tapi turret-nya. Yes, turretnya berhasil diamankan. Dan Soul kali ini mencoba untuk melakukan rotasi, membantu pergerakan di arah top lane, tapi terlambat. Sedangkan itu Pokemon di arah bottom lane, PKK berhasil mendapatkan satu buah turret. Di arah top lane, red buff atau orange buff dari EVOS SG harus direlakan dari seorang Potato. Ini bakal menjadi keadaan yang cukup berubah juga. Kalau X-Ray-nya diserang, ada Purify masih mencoba untuk kabur. JPL tidak ada ejector dan Potato juga tidak berhasil mengejar diserang X-Ray-nya. Ini kondisinya mulai berbalik pelan-pelan walaupun turtle diamankan oleh EVOS SG. Bahkan dari turtle pertama juga EVOS SG. Tapi lihat gold-nya masih diunggulkan oleh Todak Ranger Mas. Yes, bukan hanya itu aja. Potato memberikan damage di arah belakang. Free, tapi ingat, core dari tim Todak belum ada yang dekat. Dan kalau misalnya EVOS SG memasakkan ribut dan ini cukup berbahaya, lihat. Udah lempar ke arah belakang dari seorang X-Ray. Tuh, lihat di sini Potatonya terbuka dengan sangat lewat terbaca Blazing Duet. Oh, bahkan yang bukan 15 miliar berhasil mendapatkan 3 poin tambahan. 3 poin kill dengan wombo combo combro. Kalau kata Bude Monster di arah mid lane ada tas-tas juga tadi ada Hayabusanya, tapi Pokemon ini tinggal menunggu sebenarnya EVOS SG kalau lebih sabar lagi nunggu sampai core-core jadi. EVOS Soul hati-hati terkena second hammer dan langsung combo dengan seorang Esmeralda-nya. 95 kedudukan sementara Todak. Gila nih, disodok-sodok. Iya. Ini gara- sih lo, soalnya udah mau masuk, didorong, disabet, diincep. Udah lah bang, apa pasrah lah bang. Ini Perkosaan deh, gara-gara Bang. Udah turret didorong. atas juga udah jebol sih sebenarnya. Jadi mereka nggak perlu terlalu pusing sama turret atas. Mereka tinggal push di bagian tengah sama bawahnya aja. Dan salahnya EVOS SG mereka ngeladenin gitu. Kayak mereka harusnya coba untuk tarik ulur terlebih dahulu, gila sih, clear bener loh. minion. Dan Ciku kalau kita lihat dia Goldnya ya 7.000 sendiri. 7.800 loh. Dia memang sebenarnya Benar-benar fokus tadi farming. free banget farmingannya di area early. Itu enaknya kalau aku nggak tahu kenapa ya. Terus dia udah punya DHS. Walaupun Ciku beberapa kali tumbang pakai cloudnya, tapi aku tetap setuju sama dia dengan emblem killing spree-nya. Killing spree, iya. Iya, killing Dibandingkan spree support dia. ya, support. Aku soalnya gini, dengan emblem support mungkin emang dengan adu tambahan, tapi ketika nanti di arah late game pasti bisa kekejar. Sedangkan cloud itu Apalagi dia di samping late lagi. game. Iya. Pakai Purify, nggak pakai retribution. Tinggal roamingnya nggak terlalu sering aja, karena EXP di lane itu lebih gede dibandingkan kalau misalnya side lane tuh roaming gitu dan nggak dapat kill. Oke.
Sudah mulai di zoning, masih belum menit 12, Lordnya masih anak kecil, masih berwarna ungu janda. Masih mencoba untuk menzoning saja Ion, lagi-lagi Secret Hammer ya cukup mengganggu. Implosion mengincar ke arah seorang Zoe, tapi JBL di sana mencoba diinjektor, mencoba untuk bertahan. Final blow-nya juga kena, tapi lihat kombonya connect. Impro Justice dan bakal hilang satu persatu. Mau kemana Potato juga harus hilang. Dua orang dari Evos SG, say what Ranger Mas. Ini bencana, Jiku lagi-lagi Cloud-nya. Mirip Ranger Emas membuka momentum walaupun gak dapat point kill dan memilih untuk mundur kembali dan menuju ke arah Bapak Lord yang terhormat. Lihat. Ketika difokuskan ke satu hero, Jiku tahu stucknya lagi 10. Dia Benar. lihat ada satu hero, dia buka karena dia sadar. Dia percaya teman-temannya bakal follow up. Terima kasih banyak Bung KB dan kawan-kawanku yang selalu percaya ketika saya buka. Yes, that's right. Itu benar banget. Ketika semua kata di setup di sini. Lagi-lagi berat Justice-nya. Sangkar burung. JPL mau kemana sayang? Tetap bersamaku Silvana. Aku akan memelukmu erat-erat sayang. Silvana, oh nana. Hey. Na. Silvana, oh nada. Hey. Dan ternyata Bapak Lo terhormat di arah top lane. Seorang diri, tak ada pengawalan yang cukup ketat dari EVOS SG. Dan bahkan para pemain dari tim EVOS SG sedikit ketakutan. Kenapa? Karena 3 lane yang berbeda sudah menuju ke arah ini. Tertarik, Bung Cornet bagaikan ini petir, bukan sembarang petir, bakal menjantung hantam semua EVOS SG. Yes, but lihat di arah bottom lane-nya. Dengan satu gerobak terakhir saja mencoba untuk mendapatkan ini, tapi langsung dibersihkan oleh final blow dari seorang soul-nya. Ini minionnya masih super minion di arah tengahnya, mencoba untuk masuk. Ada 1, 2, 3, 4. Dari Moonnya agak sedikit jauh, belum ada Impro Justice yang dikeluarkan. Masih mencoba untuk stun, mencoba untuk memberikan space lagi di arah atasnya Pokemon. Harus hati-hati, ada lagi-lagi sangkar burungnya terkena JPL. Tapi kita lihat sini Reonnya langsung Secret Hammer juga, belum ada Implosion yang flicker ke arah belakang. Implosion yang baru dikeluarkan, terkena lagi 3 orang, bahkan ada 4 orang tersisa. Soul versus everybody. Imposisi, can you do it? Can you survive melawan 3 orang Soul-nya sendirian? Dan tampaknya tidak bisa. Todak mengamankan game yang pertama. Pasukan Todak berjaya mengamankan game yang pertama kali ini. Delia Jiku bermain dengan luar biasa. Cloud dari Jiku memberikan pressure, memberikan distraction, dan bahkan Jiku tercatat, tapi kawan-kawannya berhasil mendapatkan kemenangan. Pasukan Todak berjaya menuju ke game yang kedua. Dan ini keputusan dari junglernya juga justru bisa saya pelajari sebenarnya.